Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita minggu lalu. Kalau minggu lalu kita tetap belajar tentang ada 4 ya. Ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang negasinya. Ingat negasi apa? Oke, pasti ingat ya. Negasi pernyataan dari pernyataan majemuk. Jadi, negasi dari konjungsi dia ekuivalen dengan apa? Contoh nih, kita langsung masuk ke contoh. Ini premis P, saya suka buah. Premis Q-nya saya tidak suka sayur. Jadi, konjungsinya P dan Q. Saya suka buah dan tidak suka sayur. Nah, bagaimana kalau kita negasikan kalimat ini? Jadi, dia negasi dari konjungsi ini menjadi saya tidak suka buah atau saya suka sayur. Kalian amati, saya tidak suka buah. Itu kan negasi dari P, ya kan? Kemudian atau, dari dan berubah menjadi atau. Nih, lihat. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Kemudian saya suka sayur. Q-nya sebelumnya saya tidak suka sayur. Artinya dia dinegasikan. Sehingga negasi dari P konjungsi Q ini ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Oke? Harus diingat perubahannya. Nah, ini tabel kebenarannya. Silahkan diamati sendiri dan dicoba sendiri bagaimana dia bisa bernilai salah, benar. Dan kalian memang harus benar-benar ingat tabel kebenaran dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi kemarin ya. Nah, contoh, kita masuk ke contoh. Semua siswa berada di dalam kelas dan belajar. Nah, kita mau negasikan kalimat ini menjadi, ingat kalau semua negasinya menjadi ada tidak ya. Jadi semua siswa berada di dalam kelas. Berartinya negasinya menjadi ada siswa yang tidak berada di dalam kelas dan berubah menjadi atau. Nih lihat ya, ini tadi ya dari sini ya. Atau siswa yang tidak ada siswa yang tidak belajar. Kenapa sih ada siswa di sini? Karena sebelumnya di sini adalah semua. Ini kan kalimat intinya seperti ini. Semua siswa berada di dalam kelas dan semua siswa belajar. Ya kan? Artinya negasi dari semua siswa belajar itu adalah ada siswa yang tidak belajar. Oke, paham? Contoh yang lebih mudah lagi nih. 2 ditambah 3 sama dengan 5 dan 5 bilangan prima. Kalau kita negasikan kalimat majemuk ini menjadi nih, negasi P atau negasi Q. Jadi 2 ditambah 3 tidak sama dengan 5 dan menjadi atau 5 negasi Q ya, negasikan. Bukan bilangan prima. Paham? Jadi benar, ini harus diingat. Rumus ini harus diingat. Oke, lanjut ke negasi disjungsi. Oke, disjungsi itu disimbolkan dengan huruf V, dibacanya atau. Nih, misal contoh ya. Premis P-nya Rani pergi ke sekolah, Q-nya Rani bermain di rumah Ima. Disjungsinya menjadi Rani pergi ke sekolah atau bermain di rumah Ima. Nah, sekarang kalau kita negasikan kalimat majemuk ini berubah menjadi seperti ini. Negasi P dan negasi Q. Jadi P-nya negasi, Q-nya juga negasi, ataunya berubah menjadi dan. Oke? Harus diingat. Sudah 2 persamaan dan harus diingat. Catat ya, diringkas. Jadi kalau ini ekuivalennya dengan ini ekuivalennya dengan ini. Oke? Ini tabel kebenarannya. Nih ya, kalian amati. Kalau negasi konjungsi menjadi negasi P, disjungsi negasi Q. Kalau negasi kalimat majemuk dari disjungsi menjadi negasi P, konjungsi negasi Q. Ini namanya hukum De Morgan. Oke? Nah, hukum De Morgan ini harus kalian ingat. Kita masuk ke implikasi yang ketiga. Ingat ya, implikasi itu tanda panah, dibacanya jika maka. Contoh, matahari bersinar cerah. Q-nya hari ini tidak hujan. P implikasi Q, jika matahari bersinar cerah, maka hari ini tidak hujan. Nah, kalau kita negasikan kalimat ini menjadi seperti apa dia? Nih, negasi P implikasi Q ekuivalen dengan P. P-nya tidak dinegasikan dan negasi Q. Nah, negasinya berubah menjadi Q. Implikasinya berubah menjadi konjungsi. Jadi kalimatnya menjadi apa kalimat ini ketika kita ubah atau kita negasikan. Jadi dia menjadi matahari bersinar cerah, P ya. Kemudian konjungsi dan negasi hari ini tidak hujan, berarti menjadi hari ini hujan.
Jadi kalimat ini kalau kita negasikan menjadi matahari bersinar cerah dan hari ini hujan. Oke, nah ini benar-benar harus diingat. Pengalaman ini soal seperti ini, perubahan yang implikasi ini sering sekali masuk di UTBK, SB, atau masuk di soal CPNS, sering. Makanya harus kalian ingat. Jadi perubahan ekuivalensinya, konjungsi, disjungsi, implikasi harus diingat. Ya, ini tabel kebenarannya. Nah, ini contohnya. Contohnya, jika efisiensi manajemen ditingkatkan, maka keuntungan perusahaan akan naik. Kalau kita negasikan kalimat ini berubah menjadi efisiensi manajemen ditingkatkan dan keuntungan perusahaan tidak naik, ya. Oke? Nah, yang selanjutnya negasi dari biimplikasi. Negasi dari biimplikasi. Nih, menjadi negasi P biimplikasi Q atau juga ekuivalen dengan P biimplikasi negasi Q. Tapi ada bentuk lainnya selain kedua ini, yaitu ini, nih informatif. Ini harus dicatat nih. Jadi perubahan lainnya selain ini, dia juga berubah menjadi ini. Negasi P biimplikasi Q ini ekuivalen dengan P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Nah, ini juga sering masuk di UTBK atau di soal PNS atau soal-soal yang lainnya ketika kalian tes, ya. Biasanya kalau yang konjungsi disjungsi jarang, tapi yang ini yang sering masuk karena dia lumayan berpikir, ya. Nah, ini tabel kebenarannya boleh diamati. Kita masuk ke contoh, ya. Ini contohnya. Ujian dibatalkan jika dan hanya jika hari ini hujan. Nah, menjadi ujian dibatalkan jika dan hanya jika hari ini tidak hujan. Mudah, sebenarnya diimplikasi lebih mudah, ya. Nah, atau boleh juga ujian tidak dibatalkan jika dan hanya jika hari ini hujan. Oke? Ya, pelajari lagi. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar kelas, ya. Nanti untuk latihannya kerjakan nanti Ustazah kirimkan saja. Ustazah kirimkan mana saja tugasnya. Oke? Semoga bisa dipahami dengan baik penjelasan ini. Ustazah akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.